Yuk. Ya, kita tiba di sesi terakhir polemik yang membahas tentang hasil reshuffle Kabinet Jokowi. Ada 13 pos yang diganti dengan 9 muka-muka baru. Bung Kodari, apakah kita bisa berharap banyak bahwa dalam sisa 3 tahun pemerintahan ini, kemudian Pak Jokowi akan berlari lebih cepat? Harapan saya begitu ya. Jadi saya tadi sebelum acara ini sempat tanya dengan Pak Yose, berapa sih skor yang Anda berikan kepada reshuffle kali ini? Beliau agak bingung-bingung, khusus bidang ekonomi. Ya, beliau mengatakan angkanya 7. Kalau saya mau mengatakan 8. Untuk ekonomi? Ya, karena begini, pertama ya, paket ekonomi itu sudah benar. Yang dibutuhkan adalah percepatan. Nah, dimasukkan Sri Mulyani. Kita boleh beda pendapat mengenai Sri Mulyani, tetapi dibolak-balik bagaimana, dia dianggap sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik. Ya. Dan dia punya akses ke lembaga-lembaga donor. Dan saya kira Presiden juga dengan sepenuh kesadaran, memang bintangnya kemarin itu Sri Mulyani, ya. Yang pertama dipanggil, yang CV-nya dibacakan panjang-panjang itu adalah Sri Mulyani. Dan itu mudah-mudahan bisa memberikan katakanlah semacam gas, ya, supaya pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Nah, selebihnya sekali lagi Presiden ingin menjaga keseimbangan politik, ya. PDI happy karena tidak diganggu, PKB juga alhamdulillah. Karena komposisinya tetap. Jadi walaupun berharap menurut saya begini, ini konsolidasi politik. Ini konsolidasi politik dan konsolidasi politik itu harus menjadi konsolidasi kerja. Tidak ada alasan lagi, tidak ada excuse bagi Pak Jokowi dan Pak JK untuk mengatakan saya masih punya masalah. Semua sudah beres. Ekonomi sudah beres, Panglima TNI beres, kepolisian beres, kabinet juga sudah selesai. Begitu. Jadi bagaimana caranya bahwa reshuffle harus menjadi Ristafel. Oke. Apakah secara otoritas Bapak Presiden sudah sangat kuat, tidak lagi terganggu GPS yang lain, GPS Tuku Umar, Gondang Dia dan Senayan? Dinamika pasti terjadi, tetapi saya kira pada hari ini posisi Presiden lebih firm untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Dan memang itu dibutuhkan karena yang harus dilakukan ini bukan berjalan, tetapi berlari sekencang-kencangnya. Baik, Bang Yose, ekonomi ini bisa dilihat langsung oleh masyarakat, harga-harga seperti kata Cepopong tadi. Harapan Anda dalam 3 tahun sisa ini? Kalau saya melihatnya gini, tadi kita sudah setuju lah ya, yang diganti itu bukan berarti kinerjanya jelek kan. Yang dimasuk juga bukan berarti kinerjanya jauh lebih bagus. Artinya kalau mau diganti harus ada sesuatu tambahan. Tambahannya yang saya harapkan adalah bisa adanya koordinasi yang lebih baik. Koordinasi ini kata kunci yang kemarin-kemarin kayaknya masih susah kita dapat. Katanya koordinasi itu kalau dijual di supermarket borong aja deh. Kalau memang ada yang jual gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita masih harus lihat nih, memang benar nggak koordinasi itu bisa dijalankan dengan lebih baik dengan formasi yang baru ini. Mungkin juga jawabannya bukan hanya merubah formasi kabinet tadi, tetapi juga ada di tangan Pak Presiden sendiri. Gaya kepemimpinannya mungkin juga perlu dirubah sedikit lah ya. Bagian mana? Ya, belusukannya mungkin ya walaupun belusukan itu bagus, tapi ya ditambahkan juga dengan pekerjaan koordinasi yang lebih baik atau ditingkatkan gitu lah. Jangan sampai orang ngomong yang di reshuffle adalah presidennya. Itu marah PDIP langsung. Karena kita sekali lagi kita mungkin 3 tahun itu kebanyakan tuh. 2 tahun lah, 2,5 tahun. Karena tahun terakhir biasanya udah sibuk juga dengan running yang berikutnya kan. Iya, betul. Yang paling saya suka dari Pak Kodari ini isengnya. Ada iseng dikit. Padahal tadi sebelum mulai dia bilang, ini orang Minang banyak banget nambah di kabinet. Itu gara-gara Pak Presiden kemarin waktu Lebaran makan rendang katanya di Padang. Untuk menjaga Bapak Presiden tetap dalam rel, sementara sekarang gangguan-gangguan sudah terkurangi dengan reshuffle ini, bagaimana? Kita berharap, kami khususnya PDI Perjuangan berharap, tim yang dibentuk Pak Jokowi sekarang itu lebih solid, lebih baik untuk mempercepat jawaban daripada semua janji Presiden kepada rakyat. Harapan kita seperti itu semua saya pikir. Dan kalau tadi dikatakan bahwa otoritas Pak Presiden kali ini sangat kelihatan, kami berpikir bahwa bukan hanya kali ini. Pada saat pembentukan kabinet pertama sekali juga otoritasnya full. Kita tidak intervensi sampai ke sana. Karena kalau ini, saya harus klarifikasi ini. Percaya tidak atau
tadi kan diskusi kita berkembang di sini bahwa ada satu menteri atau dua menteri yang tidak kami suka. Iya, iya. Kalau otoritas kami full, Iya. itu tidak akan terpilih jadi menteri. Kalau kami intervensi, itu tidak akan terpilih jadi Otoritas menteri. mungkin besar, tapi itu tidak kan mau melihatnya intervensi, itu ya. kan kita harus semua sudut kita lihat. Ya. Nah artinya pada saat presiden kami usung dan kami perkenalkan kepada rakyat sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, kontrak kami itu adalah kontrak ideologi. Ya. Untuk membangun bangsa ini sesuai dengan Trisakti. Itu Oke. titiknya. Jadi Baik. harapan kita ke depan, mudah-mudahan kabinet yang sekarang tidak terjadi lagi reshuffle. Ini yang Lima- terakhir. 3 tahun lagi ke depan, 2 tahun lagi, 2,5 tahun lagi ke Ya. depan, itu jauh lebih baik. Oke. Dan juga untuk tim ekonomi. Ini kan persoalannya itu adalah defisit anggaran yang sangat luar biasa sekali. Tahun 2016 ada pemotongan sekitar 51 triliun. 2,3% sekarang. Mudah-mudahan defisitnya. jangan terjadi lagi seperti itu. Artinya nomenklatur, Ya. nomenklatur penganggaran. Ya artinya kalau penghasilan kita 1 juta, jangan kita punya harapan penghasilan 2 juta kita buat pengeluaran 1,5 juta. Ya. Artinya kalau form penghasilan kita 1 juta, ya pengeluaran kita ya minimal 900-950 sehingga kita punya cadangan. Nah inilah yang diharapkan saya pikir dari tim ekonomi. Oke. Jadi sehingga tidak terjadi lagi pemotongan anggaran karena dampak pemotongan anggaran maka program-program kementerian akan terhambat. Baik. Oke. Sangat luar biasa sekali. Saya jadi Di teringat, PDIP ada posisi wakil ketua umum, saya mendukung Bung Sukur. Ada yang mau saya konfirmasi ke Anda dari pernyataan Bang Sukur tadi, bahwa sejak awal Presiden punya otoritas penuh untuk menyusun kabinet. Ya. Apakah pergantian dengan jumlah yang begitu banyak ini tidak mengkonfirmasi bahwa ada salah pilih di penunjukan awal? Ya kesan seperti itu memang ada. Artinya ya sebetulnya 50-50 lah. 50-50. Ada yang dicoret lalu kemudian tidak jadi dimasukkan, Ya. tapi ada juga yang dicoret tetap dimasukin. Itu saja. Iya, iya, oke. Baik, Kang Maman. Hari ini kami di DPR mulai reses. Kami dibekali oleh DPP lewat instruksi Ketua Umum Ya. agar terus melakukan sosialisasi seluruh program-program kementerian dari Jokowi ini, terutama perekonomian. Oke. Nah, lalu kita pun disuruh untuk mengawasi sampai sejauh mana reformasi birokrasi itu berjalan penting dan sampai sejauh mana program-program itu menyentuh ke tingkat bawah. Ini bentuk dukungan total dan totalitas kami kepada Presiden Jokowi, pemerintahan Jokowi JK. Oke. Dan itu mulai disebarkan. Saya kebetulan di samping kembali ke dapil, saya pegang Sulawesi. Saya pun diminta oleh DPP lewat Ketua Umum untuk melihat. Kita diberi data, diberi seluruh ini loh program-program pemerintahan kita di Sulawesi. Coba dilihat infrastrukturnya dan sebagainya. Tetapi juga partai kami memberikan ini infrastruktur dan struktur udah bagus. Tetapi bernegara itu adalah berkonstitusi. Dan konstitusi memiliki dua hal. Apa itu? Satu soal kemakmuran, Ya. infrastruktur, tetapi soal penegakan HAM. Oke. Nah ini yang perlu dikuatkan kembali di pemerintahan ini dan saya yakin ini akan bisa dicapai oleh pemerintahan Jokowi di 3 tahun terakhir ini. Kok nyinggung-nyinggung penegakan HAM Bapak ini? Iya. Apa maksudnya kira-kira? Kita tanya pada Pak Kiai. Takut kualat ini saya. Tiba-tiba ngomong HAM ini Bapak ini. Kalau saya ini jelas, konstitusi kita di Undang-Undang Iya. Dasar jelaskan. HAM tentu berkaitan juga Iya. tentang bagaimana hak orang berpendidikan, Iya, iya. Bagaimana orang-orang yang tiba-tiba dapat stigma yang nggak jelas dan Iya. banyak sekali. Oke. Ini yang harus menjadi PR besar agar pemerintah ini dicatat dalam sejarah sebagai pemerintah yang tegak lurus dengan konstitusi. Bernegara adalah berkonstitusi. Dan Menteri Polhukam harus teguh memegang unsur-unsur penegakan HAM tadi ya. Iya, iya. Tegak lurus itu bahasanya PDIP, jangan Iya. diambil sama PKB. Saya Tegak ikut lurus ya. itu. Bang Saleh, saya ingin mengulangi yang kita buka tadi di pertama. Ada value yang Pak Saleh ajarkan kepada kita semua. Bahwa legowo, ikhlas, dan memegang amanah itu adalah hal penting. Apa sebetulnya yang ingin Pak Saleh tunjukkan ke publik? Iya, saya kira kan kembali lagi saya bilang jabatan itu adalah amanah yang bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja. Ya nggak perlu harus kita takutin. Dan memang kalau udah diberikan tugas ya kita kerjakan aja. Tanpa perlu harus takut wah nanti saya kerja nggak benar diganti atau apapun itu nggak perlu. Kerja aja udah sesuai dengan tugas yang diberikan. Kerja aja. Berarti Pak Saleh sesuai dengan Oh iya, sesuai dengan Iya, kabinet sesuai ini. slogannya ya. Kerja. Kerja. Iya, iya. Tapi satu yang membuat beliau ini ya happy ya. Iya.
Yang menggantikan juga sama-sama alumni Dari Komisi 6. Senayan. Oh, Jadi iya, sama-sama. iya, iya. Jadi Sama-sama komunikasinya dari bisa anak. lancar nanti Pak ya? Iya. Oke. Ada pesan-pesan? Ya, yang paling utama adalah satu bagaimana agar industri kita ini bisa tumbuh, yaitu salah satu adalah ada 3 hal penting yang memang harus ditunjang, yaitu adalah ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif, Ya. logistik cost yang harga yang memang kompetitif juga, dan serta bunga bank yang memadai. Ini 3 faktor penting yang memang harus kita perjuangkan. Iya, ini yang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya harga gas, waduh, kita masih terlalu tinggi. Bagaimana produk kita mempunyai daya saing yang kuat kalau cost produksinya sendiri mahal? Oke. Nah, ini yang harus kita pecahkan bersama-sama. Di samping itu adalah 60-70% bahan baku kita untuk industri itu masih impor. Nah, inilah yang harus kita lakukan, membangun industri-industri yang dapat menghasilkan untuk substitusi impor itu, yaitu di hulu yang bisa menghasilkan misalnya bahan baku. Ini yang harus kita lakukan. Itu koordinasi interdepartemen. Itu sering Bapak sampaikan di Oh iya, sidang-sidang? iya saya sering sampaikan. Tetapi satu, di samping itu kan kita juga mengundang para investor berbusa-busa keluar. Selalu investor kan nanya, kalau saya datang ke negara Anda, apa yang akan diberikan? Listrik tersedia enggak? Apa ini infrastruktur tersedia enggak? Nah, misalnya kita janjiin adalah insentif. Insentif itu kan diputuskannya di tempat lain. Ya. Nah, terus harga energinya pun juga yang menentukan juga Menteri SDM. Nah, bagaimana kita bisa industrinya bisa tumbuh? Kalau misalnya cost untuk membangun industri itu sendiri mahal. Ya. Kodari titip pertanyaan, Pak Saleh habis ini mau jadi Ketua Umum Hanura? Saya baru selesaikan kita kemarin hampir 2 tahun di pemerintah sebagai menteri itu kan full tancap gas. Ya. Tanpa rem ya, kira-kira waktu istirahat paling hanya 4-5 jam aja. Tidur paling 3 jam. Nah, sekarang ini ya mesinnya mau di overhaul dulu, istirahat dulu. Recovery dulu nanti baru kita full speed. Iya. Enggak. Main futsal dulu. Oh iya, kalau itu Kalau main futsal abang apa ininya posisinya biasanya? striker. Striker. Oh. Saya jadi gawang. Bukan bolanya. Ya, nanti mungkin pulang kampung naik kuda lagi ya. Iya, Biar iya. sehat Ini ya. perlu Bang. Apa? Jadi values dari Bang Hussein ini perlu diangkat. Ya. Jadi kalau Agus Salim bilang bahwa jadi pejabat, mengabdi itu harus siap menderita. Siap menderita. Nah, saya masih ingat bagaimana Kiai Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur, ketika beliau diberhentikan juga oleh Soekarno dari Menteri Agama, beliau turun dengan meninggalkan mobilnya, lalu dia naik motor milik Pas Pampres, lalu dia pulang, dia bilang ke istrinya, ke ibunya Gus Dur itu, ayo Bu kita keluar dari sini, jangan ada satupun yang dibawa. Taplak nggak boleh, sendok nggak boleh. Aduh, apalagi. Iya, iya, Akhirnya ibunya Gus Dur jualan kue dan sebagainya. Ya. Itu mantan istri menteri. Dan itu saya lakukan. Ini Saya lakukan Istri mantan kemarin menteri. mobil dinasnya saya anterin datang untuk anterin ke istana, terus serahkan. wah ini dahsyat lah. Jadi Pak Saleh pulang dari istana kemarin? Pakai mobil lain. Oh, mobil lain. Saya anterin Dia jadi Iya, menteri iya. Pak, sering ketemu dengan saya tanpa pengawalan, Iya, iya, makan murah dan sebagainya. Iya, iya. Dan ketika mau bayarin saya bilang nggak usah, Bapak sama-sama pejabat dengan saya. Iya. Ada juga yang menteri, ya kemudian berhenti jadi menteri, di reshuffle, lalu kemudian kembali lagi dan menjadi presiden. Namanya SBY. Doakan begitu ya. Baik. Siapa Pop? Mangga-mangga mau ditutup. Iya. Seperti biasa. Cek, Kalau apa? Cek teman di parlemen. Cek. Kenapa? Ya, teman di Saya parlemen. masih ingat betul ketika itu mohon. kita sampai subuh bagaimana Iya. beliau. Iya. Gara-gara Palu, gara-gara Palu Cepopong jadi selebriti, tahu? Mangga-mangga, Ya. ya kan? Seperti biasa. Endingnya itu harus ada kemasannya. Ya. Kemasan yang pertama, kita luruskan apa pandangan dari masyarakat yang memang awam bahwa yang diganti itu adalah jelek. Itu pandangan awam. Oke. Yang mengganti Lebih adalah baik. lebih baik. Sekarang kita luruskan.
Yang diganti itu pasti sudah bekerja setengah mati, Iya. tilu parapat mati malahan mah. Mati 3/4. Ya kan? Itu sudah pasti itu. Jadi in any case, bisi pajarkan cepopong. Bisi pajarkan cepopong tidak bisa bahasa Inggris. Iya, 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 iya. Ya kan? Pasti sudah bekerja baik. Terima kasih. Sekarang yang mengganti pasti lebih baik. Belum tentu dah, kita belum tahu kerjanya Baru kayak satu apa. hari. Kan begitu. Iya, Kerja betul. dulu baru kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu ungkapan. Setiap orang ada waktunya. Setiap waktu ada orangnya. Iya, iya, Nah, iya, iya, kan iya, gitu. iya. Yang terakhir sebagai wakil rakyat tidak banyak yang diminta. Minta supaya rakyat itu tidak susah makan. Iya. Mangga alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih Cepopong. Terima kasih Bapak Pengawal, Kang Maman, Bang Syukur, Bang Saleh, terima kasih. Bung Kodari, Pak Yose, Pak Saleh, terima kasih. Ya, demikian akhir polemik kita pada malam hari ini. Rakyatlah yang sebetulnya harus kita lihat dalam pergantian para menteri ini. Karena bagaimanapun kita semua harus bekerja keras untuk kemakmuran rakyat. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.